Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Pujiastuti dari kelas A1 PG PAUD, mata kuliah Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rizawati MSI. Oke, di sini saya akan membahas tentang permasalahan anak usia dini dan cara penanganannya. Di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama itu ada pengertian permasalahan anak, yang kedua ada jenis-jenis permasalahan anak usia dini, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini, dan yang keempat respon guru PAUD dalam menghadapi anak murid yang bermasalah. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, itu ada pengertian permasalahan anak. Permasalahan anak-anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangan. Menurut Anonim 2006 halaman 9. Ada 3 kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk melihat apakah perilaku itu normatif atau bermasalah, yaitu kriteria statistik rata-rata, kriteria sosial, dan kriteria penyesuaian diri. Oke, selanjutnya itu ada yang kedua itu jenis-jenis permasalahan anak usia dini, yang dibagi menjadi permasalahan fisik pada anak usia dini, diantaranya yang A, bermasalah pendengaran. Gangguan pendengaran pada anak-anak usia dini prasekolah bukan berarti anak mengalami tuli, akan tetapi anak tidak mampu menyebutkan suara yang ada di sekelilingnya. Kemudian, tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu serta tidak mampu menyanyikan lagu sederhana. Sebagian besar orang tua menganggap permasalahan pendengaran anak merupakan hal sepele, sehingga yang awalnya hanya gangguan kecil menjadi gangguan yang sulit disembuhkan. Oke, selanjutnya itu ada permasalahan pendengaran yang terjadi pada anak usia dini, diantaranya tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu, tidak mampu mendengarkan persamaan-persamaan dalam kata-kata yang bersajak, tidak mampu menceritakan kembali kejadian, dan tidak mampu mengulangi kembali urutan cerita, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada yang B, masalah berbahasa. Berbahasa merupakan keterampilan dalam mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk anak usia dini atau taman kanak-kanak, keterampilan yang diutamakan adalah mendengarkan dan berbicara. Masalah berbahasa yang dialami anak usia taman kanak-kanak berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya. Selanjutnya itu ada ciri khas perkembangan bahasa anak usia dini, diantaranya 1. Terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. Anak dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar. Yang kedua, telah menguasai 90% dari fenom suatu bunyi kecil yang membedakan kata, seperti kemampuan untuk merangkaikan bunyi yang didengarnya menjadi satu kata yang mengandung arti. Contohnya ibu menjadi ibu, dan sintaksis tata bahasa. Misalnya, saya memberi makan ikan, bukan ikan saya makan beri. Bahasa yang digunakan. Oke, selanjutnya yang ketiga, dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menggapai pembicaraan tersebut. Yang keempat, sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kosakata. Dan yang kelima, lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, permukaan, kasar, halus. Yang C, masalah kognitif, berarti proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sejak berpikir, berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. Yang selanjutnya yaitu ada ciri khas perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, anak sudah mampu menggambarkan objek yang secara fisik tidak hadir, seperti anak mampu menyusun balok kecil untuk membangun rumah-rumahan, menggambar, dan lain-lain. Yang kedua, anak tidak mampu memahami
perspektif atau cara berpikir orang lain atau egosentris, seperti ketika menggambar, anak menunjukkan gambar ikan dari sudut pengamatannya. Yang ketiga, anak belum mampu berpikir kritis tentang apa yang ada di balik suatu kejadian, seperti anak tidak mampu menjawab alasan mengapa menyusun balok seperti ini dan lain-lain. Yang selanjutnya itu B, permasalahan psikososial. Hal ini perlu kita maklumi karena anak-anak usia dini atau taman kanak-kanak proses berpikirnya masih dalam periode praoperasional, di mana anak masih sangat dominan dengan sifat egosentrisnya. Selanjutnya itu ada ciri khas perkembangan psikososial anak usia dini. Yang pertama, sudah dapat mengontrol perilakunya sendiri. Yang kedua, sudah dapat merasakan kelucuan, misalnya ikut tertawa ketika orang dewasa tertawa atau hal lain yang lucu. Yang ketiga, rasa takut dan cemas mulai berkembang, dan hal ini akan berlangsung sampai usia 5 tahun. Yang keempat, keinginan untuk berdusta mulai muncul, akan tetapi anak takut untuk melakukannya. Yang kelima, perasaan humor berkembang lebih lanjut. Yang keenam, sudah dapat mempelajari mana yang benar dan yang salah. Dan yang ketujuh, sudah dapat menenangkan diri. Oke, selanjutnya yaitu ada kecemasan. Kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi subjektif dan rangsangan fisiologis. Misalnya, bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar, dan berkeringat dingin. Menurut Olendi dalam Rita Eka Izzati tahun 2005, kecemasan ini timbul pada situasi sebagai reaksi emosi, sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. Yang B itu ada keberbakatan atau giftedness. Keberbakatan atau bisa disebut anak berbakat merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kemampuan luar biasa pada hampir semua bidang, mempunyai kreativitas tinggi serta bertanggung jawab pada tugas. Keberbakatan ini menjadi permasalahan bagi anak itu sendiri maupun bagi pendidik. Selanjutnya itu yang C, permasalahan anak usia dini secara umum. Yang pertama itu ada A, gagap atau stuttering. Anak yang menderita gagap tidak dapat berkomunikasi secara wajar. Wajar di sini mengandung pengertian normal, jelas, dan tidak tersedat-sedat. Gejala yang sering diperhatikan dengan gagap adalah sering mengulang atau memperpanjang suara, suku kata atau kata-kata, dan sering terjadi keraguan dan penghentian bicara sehingga mengganggu arus irama bicara. Penyebab gagap biasanya terjadi karena adanya pemaksaan menggunakan tangan kanan pada anak kidal. Nervous atau gugup biasanya anak-anak yang cenderung introvert dan anak-anak yang kurang mampu mengadakan hubungan interpersonal dan sosial serta tidak percaya diri. Kurang seimbangnya dorongan berbicara dengan kecepatan berpikir. Oke, yang selanjutnya itu ada B, berbohong. Penyebab berbohong diantaranya adalah kekasaran dan kekerasan para orang tua dan para pendidik, sehingga mereka berdosa agar terhindar dari hukuman, peniruan dari orang dewasa, kesadaran anak akan kekurangan dirinya sehingga mendorong untuk berbohong karena ingin dipuji karena imajinasinya. Selanjutnya itu yang C, mencuri. Penyebab anak mencuri diantaranya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan secara materi, kecintaan anak untuk melakukan petualangan dalam menaklukkan karena pertualangan yang heroik, atau bisa juga peniruan, cemburu dan dendam, rasa kepemilikan yang tinggi terhadap barang orang lain. Selanjutnya yang D ada autisme merupakan gangguan terhadap perkembangan anak
yang ditandai dengan anak tidak menguasai kemampuan untuk melakukan interaksi sosial yang timbal balik, tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, serta munculnya perilaku, minat, atau aktivitas yang stereotip. Gejala yang muncul pada anak-anak autisme adalah komunikasi. Nah, komunikasinya itu perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada. Kadang-kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan artinya. Interaksi sosialnya suka menyendiri, tidak ada kontak mata, tidak tertarik untuk bermain dengan teman lainnya. Untuk gangguan sensorisnya sangat sensitif terhadap sentuhan, suara keras, cahaya terang, dan sebagainya. Untuk pola bermainnya tidak kreatif, tidak imajinatif, perilakunya hiperaktif, sering marah tanpa alasan yang jelas, tidak suka pada perubahan, suka menyerang. Untuk emosinya dia marah-marah, tertawa-tertawa, menangis tanpa alasan yang jelas, temperatur jika dilarang. Selanjutnya yang itu penakut. Setiap anak memiliki rasa takut, namun tidak berlebihan dan tidak wajar, maka perlu diperhatikan. Rasa takut anak usia dini biasanya terhadap hewan, serangga, gelap, dokter atau dokter gigi, ketinggian, monster, lamunan, sekolah, angin topan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada rasa takut yang berlebihan terlihat dalam gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama, gejala psikis seperti gangguan makanan, tidur, perut, sulit bernapas, dan sakit kepala. Yang kedua, gejala emosionalnya seperti rasa takut, sensitif, rendah diri, ketidakberdayaan, bingung, putus asa, marah, sedih, dan bersalah. Yang ketiga, gejala tingkah laku seperti gangguan tidur, mengisolasi diri, prestasi kurang di sekolah, agresi mudah tersinggung, menghindari pergi keluar, ketergantungan pada suatu benda, dan terus berada di kamar orang tua. Selanjutnya itu ada penyebab anak memiliki rasa takut. Yang pertama, intelijensi. Anak-anak yang tingkat intelijensinya tinggi cenderung punya rasa takut yang sama dengan anak yang berusia lebih tua. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, jenis kelamin. Anak perempuan lebih takut dibanding laki-laki karena lingkungan sosial lebih menerima rasa takut perempuan. Yang ketiga, keadaan fisik. Anak cenderung takut bila dalam keadaan lelah, lapar, atau kurang sehat. Kemudian, solusi pemecahan masalah yang dapat dilakukan pendidik diantaranya: 1. Mendengarkan cerita anak. Yang kedua, lindungi dan hibur anak. Yang ketiga, ajari kenyataan. Yang keempat, memberi hadiah. Yang kelima, memberi contoh teladan, guru sebagai role model. Yang keenam, coping model adalah salah satu cara seseorang menghadapi rasa takut, namun ia harus melewati rasa takut itu. Salah satu cara dengan bicara pada diri sendiri. Dan yang ketujuh, mendongeng. Selanjutnya itu ada F, pemalu. Pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang. Akibatnya adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Penyebab anak pemalu diantaranya keadaan fisik, kesulitan dalam berbicara, kurang terampil berteman, harapan orang tua yang terlalu tinggi, pola asuh yang mencela. Kemudian, solusi pemecahan masalah yang dapat dilakukan pendidik diantaranya: 1. Melibatkan anak pada kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, belajar bergabung melalui permainan. Yang ketiga, mengajar cara mulai berteman. Dan yang keempat, dorong anak berpartisipasi dalam kelompok. Yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Penyebab yang ditimbulkan dari faktor psikis dan sosial diantaranya kecerdasan, ingatan, perasaan, dan kemauan. Yang keempat, respon guru PAUD dalam menghadapi anak murid yang bermasalah. Yang pertama, peka terhadap keadaan emosi anak walaupun ungkapan emosinya tidak terlalu kelihatan. Yang kedua, tidak bingung atau cemas menghadapi ungkapan-ungkapan emosional anak. Yang ketiga,
tidak menanggapi lucu atau meremehkan perasaan negatif anak. Yang keempat, tidak memerintahkan apa yang harus dirasakan oleh anak. Yang kelima, tidak merasa bahwa guru harus membereskan semua masalah bagi anak. Yang keenam, menggunakan saat emosional sebagai saat untuk mendengarkan anak, berempati dengan kata-kata yang menyejukkan dan menolong anak. Oke, jadi kesimpulannya, anak usia taman kanak-kanak sudah mulai banyak bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi anak-anak usia dini atau taman kanak-kanak sebaiknya ditangani seawal mungkin agar tidak mengganggu perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Proses bimbingan dan arahan saat anak usia dini atau taman kanak-kanak mengalami masalah bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi anak dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.